Kami dari LNC Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara hari ini turun ke jalan tepatnya di Mapolda Sumatera Utara untuk menyampaikan aspirasi mengenai terkait kasus pembunuhan dari saudara kita almarhum. Konstitusi kita akan memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Yang paling penting jangan rusuh, jangan anarkis, ya, sehingga menimbulkan kerugian. Jangan sampai ada yang merusak fasilitas-fasilitas umum. Yang paling penting itu. Kita mendengar kok, sangat mendengar, bukan mendengar, sangat mendengar. Makanya isunya kita ubah menjadi meminta Kapolri, mendesak Kapolri agar segera mengungkap pelaku ke depannya dan bagaimana dan apa motifnya. Akhirnya juga lambat laun akan tercium bau busuknya. Apalagi kalau rekayasa itu dibuat abal-abal kacangan. Kayak begini. Ini semakin menurunkan integritas kepercayaan publik kepada proses penyidikan yang dilakukan oleh Barreskrim. Ini berlanjut terus bisa. Hari ini, sampai hari ini, sudah 7 orang saksi mencabut dan membatalkan keterangan yang diberikannya di BAP yang merugikan saya. Ini sebenarnya ada apa sih? Tim dari Mabes akan kemari dari balistik ya, untuk menyampaikan hasil-hasil uji balistik mereka. Kita juga sebenarnya masih menunggu, yang tempo hari kan ada pemeriksaan terkait cyber. Nah kemudian yang menjadi permasalahan hari ini, Kadipropam yang masih menggunakan baju yang seragam lengkap diantar oleh mulai dari Bintara, perwira pertama sampai perwira menengah senior. Tak ada tadi kombes saya lihat di situ. Ini mau diperiksa atau lagi dalam rangka menjalankan tugas ke sana? Demo di Polda Sumut, massa minta Irjen Verdi Sambo ditangkap. Sekelompok massa dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara mendatangi Mapolda Sumut, Medan, Kamis. Mereka menuntut Irjen Verdi Sambo ditangkap terkait kasus kematian Brigadir J. Massa datang dengan membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan "Tangkap Verdi Sambo". Pak Presiden Jokowi perhatikan kasus ini, hingga Aliansi Pemuda dan Mahasiswa mendesak Kapolri tangkap dan usut tuntas pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Dalam aksi itu, massa mendesak agar kepolisian mengungkap pelaku lainnya dan motif dari pembunuhan Brigadir J. Pihaknya menilai proses hukum kasus terbilang lambat. Mengenai poster bertuliskan "Tangkap Verdi Sambo", menurut Rizky tuntutan tersebut merupakan aspirasi massa. Sebelumnya, Polri menyebut Brigadir J tewas dalam insiden saling tembak dengan Baradae di rumah Irjen Verdi Sambo di Komplek Polri, Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli. Polisi mengklaim penembakan itu berawal dari dugaan pelecehan yang dilakukan Brigadir J terhadap istri Sambo. Pihak keluarga tidak puas dengan penjelasan Polri, pasalnya ada luka lain selain bekas tembakan di tubuh Brigadir J. Misalnya, berupa luka sayatan dan jari tangan putus. Kepolisian bersama tim dokter lainnya lalu melakukan autopsi ulang. Terbaru, Polri menetapkan Baradae sebagai tersangka pada Rabu 3 Agustus. Sadar dihipnotis Verdi Sambo, para bawahan menangis, kini hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Akting Verdi Sambo berhasil membuat para bawahannya terhipnotis. Diketahui Verdi Sambo sempat membuat skenario untuk menutupi pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Skenario dugaan pelecehan seksual terhadap istri Sambo dan baku tembak yang menewaskan Yosua semula dipercayai oleh para anak buahnya di kepolisian. Setelah rekayasa itu terbongkar, kini para bawahan Sambo yang ikut terseret kasus ini hanya bisa menyesal. Demikiannya tergambar dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar Kamis 25 Agustus 2022 hingga Jumat 26 Agustus 2022 yang berujung pemecatan Sambo sebagai personil kepolisian. Ini diungkap oleh anggota Komisi Kepolisian Nasional Yusuf Warshim yang turut hadir dalam sidang etik. Dalam sidang etik terungkap Sambo mempengaruhi para bawahannya agar percaya bahwa istrinya Putri Candrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri itu bahkan menyinggung pangkat Jenderal Bintang 2 yang disandangnya. Ke para anak buahnya, Sambo juga mengandaikan bagaimana jika pelecehan itu terjadi pada keluarga mereka. Yusuf mengatakan kalimat-kalimat Sambo itu seolah berhasil menghipnotis para anak buahnya. Akhirnya mereka pun percaya istri Sambo dilecehkan oleh Brigadir J. Sambo juga meyakinkan para bawahannya bahwa setelah pelecehan itu terjadi baku tembak antara Brigadir J dan Richard Eliezer atau Baradae di rumah dinas di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Oleh Sambo, tembak-menembak itu disebut menewaskan Yosua.
Rupanya, Sambo sempat memerintahkan bawahannya supaya mengumumkan ke publik bahwa Baradae merupakan penembak nomor 1. Skenario tersebut lagi-lagi dipercayai para anak buah Sambo yang salah satunya oleh Kombes Budi Herdi Susianto yang kala itu menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan. Di awal terungkapnya kasus ini, Budi bilang Brigadir J melepaskan 7 peluru dari pistolnya, namun tak satu pun mengenai Baradae. Sementara Baradae memuntahkan 5 peluru yang seluruhnya mengenai Brigadir J. Dalam sidang kode etik kemarin, para anak buah Sambo yang terseret kasus ini mengaku menyesal, beberapa bahkan menangis. Mereka merasa kecewa karena telah masuk dalam jebakan rekayasa Sambo. Namun, kata Yusuf, kala itu para personil kepolisian tersebut tak kuasa menolak perintah Sambo yang merupakan atasan mereka. Padahal, norma kode etik Polri telah mengatur bahwa anggota kepolisian harus menolak perintah atasan jika itu bertentangan dengan norma hukum, agama, dan susila. Namun, semua sudah terlanjur. Kini para bawahan Sambo itu hanya bisa menyesali perbuatan mereka. Sebagaimana diketahui, kasus kematian Brigadir J telah menyeret banyak nama, termasuk puluhan personil Polri. Hingga kini, total ada 34 polisi yang dicopot dari jabatannya dan dimutasi ke Yanma Polri. Beberapa di antaranya seperti mantan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, lalu mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Ke-34 polisi tersebut diduga melanggar kode etik karena tidak profesional dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua. Kapolri Jenderal Tio Sigit Prabowo juga mengungkap sudah 97 polisi yang diperiksa terkait kasus ini. Kapolri sebelumnya menyampaikan tidak ada insiden baku tembak antara Baradae dengan Brigadir J di rumah Sambo sebagaimana narasi yang beredar di awal. Peristiwa sebenarnya Sambo memerintahkan Eliezer untuk menembak Yosua di rumah dinasnya di Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Yusuf Reza, anggota Kompolnas Yusuf Warshim, mengatakan Ferdi Sambo tidak membantah tuntutan Komisi Kode Etik. Setelahnya, dia menembakkan pistol milik Brigadir J ke dinding-dinding rumahnya supaya seolah terjadi tembak-menembak. Sejauh ini, telah ditetapkan 5 tersangka kasus kematian Brigadir J, yaitu Irjen Ferdi Sambo, Richard Eliezer atau Baradae, Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf, dan istri Sambo yakni Putri Candrawati. Kelima tersangka disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat pasal 340 subsidiar, pasal 338, junto pasal 55, dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Terungkap 2 kalimat terakhir Ferdi Sambo ke Brigadir J sebelum perintahkan Baradae menembak. Sebelum menghabisi dan menembak mati Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah dinasnya di Komplek Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu, Irjen Ferdi Sambo ternyata sempat mengucapkan 2 kalimat kepada ajudannya itu. Hal itu diketahui dari video animasi detik-detik penembakan Brigadir J yang dirilis oleh Polri. Dalam video itu, Sambo mengucapkan 2 kalimat kepada Brigadir J sebelum ia kemudian memerintahkan Barada Richard Eliezer Budiang Libio alias Baradae terlebih dahulu menembak bintara Polri sebanyak 3 kali.